ada 5 skenario ya, 5 skenario yang apabila salah satunya ini ada pada Ferdy Sambo, maka dia akan bebas dari segala tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasal-pasal yang menghapus pidana, di mana pada akhir-akhir ini ya ada suatu kasus yang sangat besar yang membuat gempar seluruh Republik Indonesia ini. Mungkin dari yang dewasa sampai yang kecil mengetahui dan memahami apa yang terjadi di tubuh Polri ya, di mana kasus yang sedang viral sekarang ini yaitu kasus Sambo. Nah, sekarang apakah Sambo ini bisa bebas atau dihukum mati atau dihukum seumur hidup? Ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Maka pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana tanggapan kita terhadap kasus Sambo di akhir-akhir ini. Namun sebelum kita membahas tentang apakah Sambo bisa dibebaskan dari segala tuntutan, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dari literatur hukum. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, ya pada akhir-akhir ini banyak pertanyaan baik secara langsung, baik pun by phone maupun di media sosial lainnya yang ditujukan kepada tim literatur hukum terkait pandangan kita terhadap Sambo. Ada yang mengatakan bahwa Sambo ini bisa bebas dari segala tuntutan. Ada juga yang mengatakan Sambo ini akan dihukum mati gitu. Nah, di sini kita lihat dulu sahabat literatur hukum sekalian, ada asas hukum yang mengatakan leg minimum and codic and impossible. Artinya undang-undang tidak memaksa pada seseorang yang tidak mampu melaksanakannya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana skenario atau bagaimana pandangan hukum yang bisa menyebabkan Ferdy Sambo ini bebas dari segala tuntutan. Nah, kita lihat dulu sahabat literatur hukum sekalian, yaitu ada 5 skenario ya, 5 skenario yang apabila salah satunya ini ada pada Ferdy Sambo, maka dia akan bebas dari segala tuntutan. Bagaimana dengan ini terjadi, peristiwa ini terjadi, ada peristiwa pidana yang nyata-nyata ini Pak Dian. Nah, pidana betul terjadi, ya kan? Semua unsur betul terpenuhi. Kemudian saksi-saksi bukti ada. Tetapi mereka tidak bisa menjalankannya menurut undang-undang. Nah, bagaimana skenario 5 ini? Sahabat literatur hukum sekalian, mari kita lihat satu persatu. Di mana skenario pertama, apabila Sambo ini adalah orang gila, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 44 KUHP. Jadi ya kalau memang Sambo ini saat kejadian atau sebelum kejadian adalah orang gila, ataupun sesudah kejadian dia menjadi orang gila dan benar-benar orang gila dan sudah dicek ya secara medis, kemudian secara aturan-aturan ternyata dia betul gila, maka dia bebas dari segala tuntutan. Pidana betul terjadi ya, lepas dia dari segala tuntutan, tapi dia tidak bisa menjalankan undang-undang ini, jadi artinya dia tidak dihukum.
Tapi Sambo kan bukan orang gila. Betul, berarti skenario yang satu ini tidak bisa diterapkan kepada Sambo. Nah, kemudian Sambo CS lah ya kita bilang ya. Tapi terutama dalam kali ini kita akan membahas tentang Freddy Sambo-nya. Kemudian kita lihat skenario kedua, apabila Freddy Sambo ini adalah anak di bawah umur. Wow, tentu tidak ya kan. Nah, mungkin karena dia sudah orang jenderal, udah pasti dia dewasa ya kan. Nah, kemudian di pasal 45 ini kan untuk anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini juga ada kategorinya ya. Mungkin dari 0 hari sampai 12 tahun ya dia tidak dihukum. Tapi kalau 12 tahun sampai ke 18 tahun atau 17 tahun ya dia bisa dihukum dengan aturan-aturan tertentu. Mungkin ditempatkan di tempat khusus, mungkin juga dia menjadi anak negara dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari pasal 45 tentang anak di bawah umur ya jelas tidak sekali. Jadi dua skenario ini tidak bisa membebaskan Freddy Sambo gitu. Nah, kemudian kita lihat di pasal 48 ya, 48 atau 48 di mana dengan daya paksa. Berarti dia membunuh itu karena terpaksa. Ada seseorang yang memerintahkan dengan paksa. Nah, kalau kita lihat di pasal 48 ini, daya paksa atau daya dorong atau opermats, nah ini bisa terjadi di Eliezer sebenarnya. Cuman kita tidak tahu sejauh mana dan bagaimana tekanan atau perintah atau dorongan dari Freddy Sambo kepada Eliezer untuk melakukan atau untuk tidak melakukan. Nah, Eliezer ini kan yang sering kita kenal di masyarakat ini adalah Bradae. Apakah betul dia terpaksa menembak Joshua ini, ya kan? Nah, ini tentulah penyidik yang lebih paham karena dia mengolah, melakukan penyidikan dan lain sebagainya untuk melakukan pro justisia. Jadi saya rasa ada mendekati, tetapi ini belum memenuhi unsur. Nah, kalau bagaimana dengan Freddy Sambo-nya? Tentu tidak. Siapa yang memaksa Freddy Sambo ya kan? Tidak mungkin Eliezer memaksanya, tidak mungkin juga Ricky memaksanya, kuat, apalagi yang paling bisa memaksanya itu Putri Cendrawasih, tapi tidak mungkin ya kan? Karena dia seorang jenderal, tentu tidak ada hubungan terhadap jabatannya atau terhadap tugasnya sehingga membuat takut si Freddy Sambo ini terhadap PC gitu kan. Sebenarnya PC yang sedikit bisa menekan tapi tidak juga masuk unsur. Jadi skenario ketiga ini 44 tadi orang gila, pasal 44 KUHP orang gila ya juga tentu tidak, kemudian anak di bawah umur juga tidak, kemudian daya paksa atau terpaksa atau di bawah ancaman juga tidak mungkin ya kan. Kemudian kita lihat di pasal 49 KUHP di mana pasal bela diri terkait dengan harkat dan martabatnya. Nah, disinilah mungkin ya kalau kita lihat mungkin bisa atau mendekatilah skenario yang keempat ini mendekati kalau memang betul-betul ini ada pemerkosaan ya kan, mungkin ada pemaksaan di situ, perampokan atau pencurian. Nah, tentulah ini bisa menjadi alasan atau skenario yang bisa membebaskan Freddy Sambo. Namun sejauh ini kita lihat baik dari pengacaranya Freddy Sambo atau pengacaranya PC, Kuat Ma'ruf dan lain sebagainya tidak ada mengarahkan ke sana. Berarti memang di awal-awal kemarin ya muncul berbagai macam rumor, bisa jadi pemerkosaan, bahkan sempat dibuat laporan. Jadi di sini terbantahkan. Artinya skenario keempat juga tidak bisa membebaskan Freddy Sambo dari tuntutan hukum. Nah, kemudian skenario terakhir yaitu perintah jabatan. Nah, perintah jabatan ini juga sangat jauh sekali dari harapan kita dan kita juga semua bisa menilai bahwa itu tidak ada perintah jabatan seperti pasal 51 KUHP. Jadi
Dengan demikian kesimpulannya, Ferdy Sambo tidak akan mungkin lepas dari segala tuntutan atau lepas dari tuntutan hukum dalam perkara ini. Jelas sekali mereka dihukum, ya kan? Karena 5 skenario untuk melepaskan Ferdy Sambo dari segala tuntutan berdasarkan KUHP tentu tidak menyentuh sama sekali, hanya di pasal 49 sedikit bersinggungan tapi tidak bisa dibuktikan. Jadi otomatis Ferdy Sambo ini tetap dihukum. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, tadi kita mereview kembali ya, 5 skenario pembebasan Ferdy Sambo. Nah, kalau lihat dari 5 ini, Ferdy Sambo tidak termasuk dalam skenario ini, artinya Ferdy Sambo tidak bisa dibebaskan ya. Kita lihat satu persatu tadi, pasal 44 KUHP tentang orang gila, Ferdy Sambo juga waras, segar gitu kan, sehat. Kemudian di pasal 45 KUHP tentang anak di bawah umur, Ferdy Sambo bahkan bapaknya anak-anak, otomatis itu terlepas. Kemudian di pasal 48 KUHP karena paksaan atau terpaksa atau di bawah ancaman sehingga dia melakukan pembunuhan juga tidak termasuk atau tergolong di dalam skenario ini. Kemudian kita lihat lagi di pasal 49 tentang bela diri. Nah, tentang bela diri ini atau pembelaan terpaksa ini ya mungkin menyinggung lah sedikit di awal, memang diskenariokan oleh Ferdy Sambo untuk dilarikan kepada pasal 49 di mana pembelaan diri terhadap harkat dan martabat keluarganya. Tapi skenario ini juga terbongkar sehingga Baradae menjadi justice kabulator, sehingga terbongkarlah semua apa yang di skenariokan oleh Ferdy Sambo ya. Nah, dengan demikian yang keempat tadi juga tidak terpenuhi. Kemudian yang pasal 51 KUHP juga tidak terpenuhi karena perintah jabatan. Jadi perintah jabatan yang mana dijalankan, tidak ada perintah jabatan untuk membunuh kan itu, terkecuali itu sudah dijatuhkan oleh pengadilan di mana orang untuk dihukum mati. Nah, mungkin saja pelaksanaan eksekusi mati ini adalah perintah jabatan. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian ya terkait dengan Ferdy Sambo. Jadi ada kawan bertanya ya, rekan-rekan juga bertanya. Nah, apakah layak Ferdy Sambo dihukum mati? Nah, ini pertanyaan sangat menarik dan sangat sering muncul kepada kita. Apakah Pak Ferdy Sambo ini bisa dihukum mati atau layak dihukum mati? Ada lagi yang harus dihukum mati. Nah, ini kalau pendapat kita menganut ya, dan juga konstitusi kita pasal 28 juga menyatakan bahwa tidak bisa dihukum mati karena warga negara Indonesia itu dilindungi oleh konstitusi atau dilindungi oleh undang-undang. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan selama ini hukuman mati? Ya mungkin itu ada pertimbangan khusus dari majelis hakim yang juga kejahatannya luar biasa. Jadi sehingga dia dijatuhkan hukuman mati. Namun pada prinsipnya hukuman mati ini tidak boleh dilakukan lagi, apalagi sudah ada Konvensi Jenewa, yaitu kesepakatan PBB bahwa hukuman mati ini tidak layak dan tidak pantas untuk dijatuhkan kepada narapidana lah atau kepada tersangka atau terdakwa. Jadi ada beberapa negara Eropa juga telah menghapus hukuman mati. Namun sampai hari ini, sampai detik ini kita juga belum melihat nanti di KUHP yang baru apakah hukuman mati ini dihapus atau masih tetap tertera seperti biasa. Namun sejauh ini sampai hari ini hukuman mati ini belum ada dicabut oleh pemangku kepentingan ya atau DPR atau pemerintah, namun masih tetap ada di dalam KUHP kita, namun penerapannya mungkin bisa dikurangi. Nah, kemudian kalau menurut pendapat saya pribadi, saya juga tidak setuju dengan hukuman mati. Jadi kalau sepantasnya lah dihukum berat Ferdy Sambo ini ya seumur hidup atau 20 tahun. Nah, kemudian untuk yang lain seperti PC, Kuat Ma'ruf, ya sesuai dengan tuntutan jaksa, nanti bisa hakim menilai apakah dia naik atau turun. Nah, kemudian yang kita lihat
Eliezer dituntut 12 tahun ini sangat tidak masuk akal ya bagi kita ya. Cuman kita menghargai dan mengapresiasi Kejaksaan Republik Indonesia, dia mempunyai pandangan sendiri dari mana dia menggali sehingga menjatuhkan Eliezer ini atau Brada E ini dengan hukuman tuntutan 12 tahun penjara. Namun itu semua bukan berarti final. Nanti yang menentukan adalah majelis hakim, di mana majelis hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Kita juga akan kita nantikan seperti apa keputusan terhadap Ferdy Sambo CS ini ataupun Brada E dalam keputusan nanti kita lihat bersama. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saran dan pendapat terkait dengan kasus yang lagi viral ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, akan kita jawab. Apabila kita tidak bisa menjawab atau sulit, nanti akan kita komunikasikan kepada sahabat-sahabat kita atau tim-tim literatur yang lebih senior, kemudian pasti akan kita jawab. Kalau ada saran akan kita pertimbangkan atau kita ikuti ya. Kepada sahabat literatur hukum sekalian, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan, saran dan pendapat demi kemajuan channel kita bersama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.